Oke, selamat bergabung untuk belajar CorelDRAW dengan mudah khusus pemula. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang penyiapan lembar kerja dan beberapa tool penting dalam CorelDRAW, dan juga cara menyimpan, mengekspor file. Yuk kita langsung mulai saja. Setelah kita buka software CorelDRAW, secara default akan dihadapkan dengan welcome screen seperti yang terlihat pada layar. Ada new document, ada new from template, dan open recent. Pertama kita mulai dari new document. New document ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru atau lembar kosong. Kemudian ada new from template. Ini digunakan untuk membuka lembar kerja yang sudah disediakan oleh CorelDRAW. Sedangkan open recent ini digunakan untuk membuka beberapa file yang terlihat ini, atau file yang pernah kita buat ataupun file yang pernah kita buka sebelumnya. Kita langsung saja mulai untuk membuat dokumen baru. Yang pertama adalah kita harus mengisi nama file ini sesuai yang ingin kita pakai. Misalkan latihan CorelDRAW. Jadi kita langsung ketikkan saja. Latihan Corel. Kemudian size. Untuk ukuran ini juga bisa kalian terapkan di sini. Ukurannya A4, letter, A5, A6, A3 dan sebagainya, atau bisa kalian custom nanti. Width dan high ini menyesuaikan sesuai yang sudah kalian pilih di size. Nah, kemudian untuk satuan ukurannya bisa kalian ganti. Ini sesuai kebiasaan kalian menggunakan apa. Bisa menggunakan inci, mili, pikas, point, pixel, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan cm. Kemudian berikutnya adalah orientasi lembar kerja. Jadi di sini secara default dia landscape, tetapi kalau kita ingin merubah ke portrait, kita tinggal klik saja bagian portrait. Kemudian number of page ini digunakan untuk mengatur jumlah halaman yang akan kalian pakai, misalkan 2, 3 atau berapa. Itu disesuaikan saja. Nah, kemudian primary color mode ini ada dua pilihan, ada RGB dan CMYK. Jadi ini harus kalian sesuaikan dulu. Kalian harus tahu bahwa desain kalian itu mau kalian gunakan untuk apa. Apakah untuk keperluan maksudnya untuk di monitor saja, sosial media, atau dicetak. Jadi kalau misalkan desain kalian itu hanya digunakan untuk di sosial media atau ditampilkan di monitor saja, itu kalian bisa menggunakan mode RGB, red, green, dan blue. Sementara kalau keperluan desain kalian itu nantinya untuk dicetak, itu kalian harus setting ke CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, and K. Nah, kemudian untuk rendering resolusi, nah ini kalian bisa sesuaikan, tetapi kalau misalkan desain kalian itu biar tidak kelihatan pecah, itu kita pakai 300. Ya, untuk yang lainnya cukup. Ini nggak perlu disetting lagi, color settingnya nggak perlu. Jadi langsung kita oke saja. Ini adalah lembar kerja yang udah kita setting tadi. Kalau misalkan settingan tadi itu kita belum pas, kita juga masih bisa dirubah di sini. Baik itu ukurannya, ukuran untuk customnya bisa dilakukan di sini. Landscape, portraitnya bisa dirubah. Kemudian ukurannya juga bisa, satuan ukurannya juga bisa dirubah. Selain itu yang perlu kita tahu adalah beberapa menu yang lain seperti title bar. Ini yang namanya title bar. Jadi udah berubah menjadi CorelDRAW, latihan CorelDRAW. Jadi ini nama file kita sama dengan yang di sini. Kemudian ini ada shortcut untuk menyimpan, untuk untuk membuka lembar kerja baru, untuk membuka file, dan untuk menyimpan, dan masih ada banyak lagi.
Masuk ke bagian tool agar lebih enak kita sambil praktekkan saja. Jadi saya tidak menjelaskan secara berurutan ya. Jadi kita mulai dari rectangle tool. Jadi ini namanya rectangle tool. Jadi cara penggunaan adalah kita tinggal klik saja, kemudian kita drag. Klik titik awal, kemudian kita drag sampai ke titik akhir sesuai keinginan kita, kemudian dilepas. Nah, untuk ukurannya kita bisa rubah langsung di sini width-nya berapa. Misalkan saya mau pakai ukuran 9, lebarnya, kemudian tingginya 10, kita tinggal ketikkan saja kemudian enter. Seperti itu. Lagi kita bisa drag seperti ini. Jadi kalau misalkan gambarnya itu mau presisi, jadi kita bisa tambahkan kontrol. Jadi tekan kontrolnya terus, kemudian kita drag. Seperti itu. Jadi antara lebar dan tinggi dia akan selalu sama. Kemudian ellipse tool. Jadi ini hampir sama penggunaannya dengan rectangle tool. Kita tinggal drag sesuai keinginan. Untuk ukuran lebar dan tinggi juga bisa dilakukan di sini. Agar presisi kita bisa tambahkan kontrol juga. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada polygon tool. Nah, polygon tool ini digunakan untuk membuat polygon dengan segi yang banyak ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini di sini ada 5, kalau misalkan ingin ditambah atau dikurangi bisa dilakukan di sini. Misalkan jadi 7 sisi, atau misalkan tambah lagi 9 atau dikurangi. Jadi caranya praktis seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke pick tool. Jadi ini pick tool. Pick tool ini digunakan untuk menggeser, menyeleksi objek, dan transform atau merubah ukuran. Nah, cara aplikasinya adalah seperti ini. Kalau misalkan untuk menggeser, kita tinggal klik dan tahan, kemudian kita geser. Ini geser ya. Kemudian kalau kita gunakan untuk menyeleksi objek, misalkan ini kita mau seleksi antara ellipse dan rectangle, kita tinggal drag seperti ini. Nah, ini dua-duanya udah terseleksi. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah ukuran, jadi size-nya mau kita rubah, kita tinggal taruh kursor boleh di pojok atau di bagian yang ada kotak kecilnya ini. Nah, seperti ini ya. Untuk lingkaran juga sama. Seperti itu. Kemudian setelah pick tool itu ada shape tool. Nah, jadi shape tool ini digunakan untuk merubah bentuk objek. Contohnya seperti ini. Jadi ini yang aktif, kita bisa geser seperti ini. Nah, kita tinggal drag saja sesuai keinginan. Ini juga bisa kita geser. Seperti itu ya. Itu kegunaan shape tool. Kemudian berikutnya ada yang namanya crop tool. Crop tool cara pengaplikasiannya adalah kita tinggal aktifkan objek yang mau kita potong atau kita crop, kemudian kita aktifkan crop toolnya, kemudian kita drag. Misalkan bagian ini yang mau kita pakai. Nah, setelah dapat bagian yang akan kita potong, kita lepas saja, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi ini hasil dari crop tool tadi. Berikutnya adalah zoom tool. Cara penggunaan zoom tool itu cukup sederhana. Kita tinggal klik seperti ini. Untuk zoom outnya bisa kita gunakan ini. Atau kita bisa drag di bagian yang ingin kita zoom. Misalkan bagian ujung ini ya. Kita tinggal drag seperti ini. Nah, seperti itu. Atau cara yang lebih gampang adalah kita menggunakan scroll yang ada di mouse kalian masing-masing. Ke atas dia zoom in, dan kalau kita scroll ke bawah dia akan menjadi zoom out. Berikutnya adalah line. Jadi untuk line ini ada banyak macam, ada
freehand, ada 2-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, polyline, ada 3-point groove. Jadi penggunaannya juga masing-masing. Kita akan coba satu persatu. Untuk freehand, jadi untuk freehand ini caranya kita tinggal ya seperti kita menggunakan pulpen atau pensil ya. Kita tinggal coret-coret seperti itu. Kemudian ini saya delete aja. Kemudian 2-point line, jadi kita tinggal drag seperti ini. Nah, biar agar lurus kita gunakan kontrol ya. Seperti itu. Kemudian ada bezier, klik, lepas. Nah, seperti itu. Klik, 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 klik di setiap ujungnya. Kemudian ada pen tool. Ini pen ya seperti ini cara pakainya. Jadi kita bisa klik, lepas bisa, mau diklik tahan supaya menjadi lengkung. Ya. Seperti itu. Nah, nanti agar misalkan ini kan kita mau siku-siku ya. Ini nggak bisa, nanti kita bisa gunakan pencet Alt, kemudian klik titiknya satu kali, kemudian jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ujungnya nanti kita tinggal double klik saja. Kemudian setelah pen, untuk B-spline, S-spline, polyline kita nggak usah praktekkan. Kemudian ada 3-point groove. Nah, penggunaannya kita tinggal seperti ini. Mana ya? Kita klik, 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 tarik, kemudian kita lengkungkan. Sesuai dengan nyambungnya tinggal diklik di ujungnya lagi, tarik, lengkungkan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ada artistic media tool ini. Jadi kita sama seperti menggunakan kuas. Ini biar kosong kita hapus dulu ya. Kita drag, pakai pick tool, kemudian kita delete. Untuk penggunaan artistic media kita sama dengan menggunakan kuas. Kita tinggal gini. Kita bisa ganti di sini bentuknya, ukurannya. Ini ukuran lebarnya ya. Set, set, seperti itu. Kemudian untuk transparansi. Nah, jadi untuk transparansi gunanya untuk membuat objek transparan. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Saya buat rectangle. Saya kasih warna biru misalkan. Ini saya zoom dulu ya. Nah, untuk membuat transparansinya adalah kita tinggal aktifkan transparansi tool, kita tinggal drag seperti ini. Kita bisa atur di sini ya. Kita bisa jauhkan titiknya seperti ini. Atau ini bisa dimundurkan, bisa diatur nih. Atau bisa juga misalkan ini kita hapus dulu transparansinya. Kita 100%. Kita buat objek lain, misalkan ini. Kita kasih warna merah. Transparansi. Kita bisa dari luar. Seperti ini. Jadi kelihatannya objeknya setengah. Ini bisa kita atur lagi di sini. Ini juga bisa kita atur ya. Seperti itu. Untuk penggunaan transparansi. Kemudian shadow. Nah, shadow ini digunakan untuk membuat bayangan. Nah, jadi caranya adalah kita tinggal pilih di sini tool drop shadow-nya, kita tinggal tarik. Nah, seperti itu. Kebetulan yang aktif yang ini kita aktifkan dulu drop shadow. Nah, untuk arahnya kita bisa atur di bagian preset ya. Sini ya.
bisa diatur di bagian sini. Kemudian untuk warna shadownya juga bisa diatur di sini, misalkan warna hijau seperti itu, atau warna merah biar kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di situ. Nanti silahkan kalian praktekkan lagi. Kemudian untuk teks. Nah, untuk teks dapat diaplikasikan dengan beberapa cara. Bisa diklik langsung, bisa dengan cara membuat area dulu, atau bisa juga dengan mengikuti lengkung garis. Nah, yang pertama adalah dengan cara klik. Jadi tinggal pilih text tool, kemudian klik di bagian area kerja, kemudian kita tinggal ketikkan latihan Corel Draw, seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk rubah teks dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Ini jenis fontnya, ukurannya di sini. Untuk warnanya bisa dirubah di bagian sini. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat kotak dulu, bisa kita tinggal drag, kemudian kita ketik sesuai keinginan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya. Dia akan mengikuti objek yang sudah kita mengikuti kotak yang sudah kita buat. Berikutnya adalah jika kita ingin teks itu mengikuti objek. Jadi misalkan kita buat garis dulu, saya pakai 3 point set ini ya. Set. Nah, kita pilih text tool, kemudian arahkan kursor ke garis sampai dia muncul ada garis bawah seperti itu. Kita klik, tinggal kita ketikkan latihan Corel seperti itu ya. Nah, untuk ini propertinya bisa kalian atur di sini. Nah, seperti itu misalkan. Nanti untuk menghapus garisnya kita tinggal double klik, kemudian delete saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi sedikit untuk warna, untuk coloring. Jadi misalkan saya punya objek lingkaran. Nah, untuk warna ini kan ada dua macam, ada yang namanya fill dan ada outline. Fill itu untuk warna dalamnya, kemudian outline ini untuk warna garisnya. Nah, jadi caranya untuk warna fill kita tinggal klik di sini di palet warna. Misalkan seperti ini. Untuk klik kiri. Untuk outline-nya kita klik kanan. Misalkan ini. Nah, ini udah kelihatan ya. Untuk ketebalan garisnya bisa diatur di sini. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita pingin tidak ada warna. Nah, untuk menghilangkan warna ini adalah dengan cara klik yang silang paling atas ini di palet warna paling atas. Klik. Untuk misalkan tidak ada garisnya, silang ini kita klik kanan. Seperti itu. Ya, satu lagi yang penting itu adalah envelope ini kita untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya extrude juga untuk pertemuan berikutnya, kemudian blend aja ya satu ya. Nah, blend ini digunakan untuk membuat semacam transformasi. Jadi kalau misalkan baik itu warna ataupun bentuk. Jadi kalau misalkan saya punya lingkaran satu di sini, kemudian saya buat lingkaran lebih kecil di sini, saya kasih warna berbeda, warna merah misalkan, lainnya saya hilangkan. Nah, transformasi warnanya seperti apa? Kita tinggal pilih di sini blend tool, kemudian kita klik objek pertama, kemudian kita drag dibawa ke objek yang kedua. Transformasi warnanya seperti itu. Misalkan dari
saya buat kotak, satunya segi 5, saya kasih warna kuning, outline-nya saya hilangkan, ini juga outline-nya saya hilangkan. Ya, jadinya seperti itu. Yang terakhir adalah proses menyimpan file hasil kerja kita. Jadi caranya adalah dari menu file, kemudian kita save as. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah nama filenya. Misalkan saya kasih nama latihan CorelDRAW, ekstensinya adalah CDR. Nah, saya masih simpan dalam bentuk CDR apabila file yang masih kita kerjakan ini nanti kita akan lanjutkan kembali. Kemudian di bagian bawah ada selected only, itu artinya bahwa kalau kita seleksi atau kalau kita cetak hanya file yang kita seleksi aja yang tersimpan. Kemudian di bagian versi, di sini tertulis versi 17, itu sesuai dengan versi Corel yang saya pakai. Tetapi supaya nanti bisa dibuka di versi yang berbeda, misalkan di rumah kalian atau di tempat lain ada pakai yang versi lebih rendah, kalian bisa gunakan versi misalkan versi 13 atau 14, itu bisa disesuaikan. Artinya kalau kita nyimpan di versi yang tinggi, nanti dibuka di Corel yang versinya lebih rendah, itu tidak bisa. Jadi sebaiknya kalian simpan aja di file yang lebih rendah, versi yang lebih rendah. Nah, nantinya kalau misalkan kalian buka di versi yang lebih tinggi, itu tetap bisa. Ya, saya simpan dengan versi 14, kemudian saya save. Ini don't show this message again, saya oke. Nah, kemudian kalau misalkan file ini misalkan udah jadi, udah siap cetak, kita tinggal export saja. Caranya bisa file, kemudian export. Nah, exportnya bisa dalam beberapa bentuk file ya, bisa dalam bentuk file PDF, ekstensinya bisa PDF, bisa JPEG, bisa Adobe Illustrator dan sebagainya. Ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai, nanti mau dibawa ke percetakan, saya sarankan bisa menggunakan PDF atau JPEG. Tetapi kalau misalkan file kalian itu misalkan biar backgroundnya itu tidak kelihatan, itu bisa kalian menggunakan ekstensi PNG, jadi transparan. Nah, ini saya coba pakai PDF ya, kemudian saya pakai semua file yang ada di lembar kerja ini saya simpan semua, kemudian saya export. Jadi ini silakan diekspor saja. Oke, lembar 1 dan halaman 2, oke. Nah, begitulah caranya untuk menyimpan atau mengamankan file yang sudah kita buat. Ya, jadi untuk latihan CorelDRAW untuk pemula part pertama kita cukupkan sekian. Kita bahas lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga kalian cepat mahir dalam pembelajaran CorelDRAW ini. Terima kasih.